Kalau Mas Puji mengatakan lebih hebat Pak Jokowi daripada Pak Karno, ya itu benar. Kenapa? Karena Mas Puji tidak pernah mengalami hidup di masa Bung Karno. Karena menurut kacamata Mas Puji yang hidup di masa Jokowi. Tetapi yang jelas kalau kita bicara objektif, setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh ada masanya. Bung Karno hebat kok. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa ini sedang pada masa kolonial, masa penjajahan. Bung Karno berani melawan penjajah. Ini kalau nggak hebat, kalau nggak berani, nggak punya keberanian kan nggak bisa. Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini sedang rame-ramenya, sedang panas-panasnya pendaftaran Capres dan Cawapres. Kemarin diberitakan bagaimana Capres dan Cawapres Anies dan Caimin, terus Ganjar dengan Mahfud ya sudah mendaftar di KPU. Sementara Prabowo masih galau katanya, belum jelas siapa cawapresnya. Nah, di sisi lain ada sebuah fenomena yang kita masyarakat awam ini bertanya-tanya besar gitu loh. Dulu yang mau memperkenalkan di publik Pak Ganjar Pranowo ini adalah Pak Jokowi dan Partai PSI awalnya. Tapi karena sesuatu hal nampaknya ya ada istilahnya perilaku dari Partai PDIP ini yang menjadikan Partai PSI merasa sakit hati. Pak Jokowi juga seperti misalnya karakter sifatnya tindakannya akhir-akhir ini juga seperti ngambang. Banyak orang yang mencoba membuli, menjelek-jelekan, menyerang Pak Jokowi tentang politik dinasti. Pak Jokowi dibully, dijelek-jelekan, ya, dihina dengan kata-kata yang tidak senonoh tentang politik dinasti. Pak Jokowi dianggap ada sesuatu yang tidak baik dengan politik dinasti, ingin memunculkan anaknya Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Di sisi lain, putranya yang ragil, Kaisang Pangarep, ini juga sudah diangkat menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSSI). Sehingga saat ini begitu ramainya, begitu panasnya tentang kata-kata yang dianggap negatif untuk Pak Jokowi, yaitu politik dinasti. Karena itu akan kita bahas saat ini dengan tema burukkah politik dinasti. Di sini bukan kami dari Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara ini mau pro Pak Jokowi atau menyerang Pak Jokowi, bukan itu. Kita bukan, organisasi kita tidak ingin masuk ke politik praktis, dan itu tertulis di dalam aturan organisasi kita. Tapi kita lebih mengedepankan politik semesta. Bagaimana kita berjuang supaya bangsa ini benar-benar merdeka jiwa raga. Karena saat ini kita masih belum merdeka jiwa raga kita. Kita baru merdeka secara fisik sejak 17 Agustus
1945. Sehingga di sini kita untuk membahas burukkah politik dinasti, bukan berarti kita mau pro salah satu kelompok, tapi akan kita kaji secara culture kita, secara budaya kita, budaya Nusantara. Burukkah politik dinasti? Nah ini kita ngobrol-ngobrol, ini ada Mas Hadi, karena Mas Antonnya sedang ada kegiatan mendadak dengan keluarganya di Pasuruan, sehingga ini Mas Puji yang biasanya duduk di belakang kamera ini ikut tampil. Nah, ini siapa dulu ini yang mau memberikan pendapat atau pertanyaan? Mas Hadi dulu, silakan. Rahayu Romo. Ya, Rahayu Mas Hadi. Ini saya tanyakan apa yang dimaksud dengan politik dinasti? Itu dulu. Kan masih belum tahu. Terima kasih Mas Hadi. Mas Puji, silakan. Rahayu Romo. Rahayu Mas Puji. Kalau saya cuman mungkin dikatakan menjelaskan sedikit ya. Politik dinasti itu kan sebenarnya boleh-boleh saja, ya. Asal dinastinya itu memang mumpuni untuk menjadi penerus daripada kesuksesan dari orang tuanya yang kebetulan jadi presiden. Nah, apakah ada pasal atau undang-undang yang melarang politik dinasti itu? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih Mas Puji. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kita mulai dari Mas Hadi dulu. Apa sih yang dimaksud dengan politik dinasti? Politik dinasti adalah politik keluarga. Politik yang ingin melanggengkan kekuasaannya supaya ditetap di lingkup keluarga. Entah itu ke putranya, ya. Entah itu ke adiknya, entah itu ke keponakannya, ya. Atau keluarganya yang dekat lainnya. Ini yang dimaksud dengan politik dinasti. Nah, apakah politik dinasti itu jelek? Apakah politik dinasti itu dilarang dalam undang-undang kita, konstitusi kita? Di dalam undang-undang di negara kita, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama secara politik. Walaupun dia ini putranya tukang becak ataupun putranya presiden. Dia setelah usianya dirasa cukup secara undang-undang, dia punya hak yang sama. Walaupun dia itu putranya presiden, entah itu putranya presiden, entah itu putranya pejabat maupun putranya misalnya tukang parkir sekalipun, yaitu memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih ketika usianya sudah mencukupi undang-undang, yaitu usianya sudah 17 tahun ke atas atau pernah kawin, ya, pernah berumah tangga. Sehingga kalau ada orang perempuan mamanya usianya baru 14 tahun, tapi dia pernah sudah menikah, sudah kawin, nah, dia punya hak suara, hak punya dipilih dan memilih. Jadi tidak ada larangan seorang putranya pejabat atau putranya presiden ini untuk mencalonkan dan dicalonkan dalam konsultasi pemilihan. Wah, ini Mas Hadi ini kan Bawaslu, sedikit banyak kan tahu nih undang-undang itu gitu loh. Jadi tidak ada larangan. Kalau ini gara-gara anaknya presiden terus dia dilarang untuk dicalonkan, kan malah kita diskriminatif. Sekarang ini walaupun taruhlah ini Mas Hadi ini punya hak yang sama dengan Gibran putranya Pak Presiden. Punya hak apa? Mencalonkan diri.
mau mencalonkan diri jadi capres punya hak gitu loh. Cuman yang jadi permasalahan itu kan istilahnya hal-hal lain, elektabilitas, kapasitas dan sebagainya. Apakah politik dinasti itu jelek? Saat ini kan banyak orang, banyak pihak yang membuli, menyerang Pak Jokowi dengan politik dinasti. Dan seperti biasa yang kita tahu, selama Pak Jokowi ini menjadi pejabat publik yang dikenal oleh masyarakat umum bangsa Indonesia sejak beliaunya gubernur DKI, beliau ini kan dibully, dijelek-jelekan, diserang, dihina. Beliau kan cuman tersenyum. Saat ini pun juga sama, beliau cuman tersenyum. Apakah politik dinasti itu jelek? Apakah politik dinasti itu cuma akan dilakukan oleh Pak Jokowi semata dan keluarganya? Sehingga saat ini putranya Gibran menjadi wali kota Surakarta, menantunya Bobi menjadi wali kota Medan, Kaisang Pangarep menjadi ketua umum PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Apakah politik dinasti itu hanya dipraktekkan oleh Pak Jokowi semata? Ternyata tidak. Di Indonesia ini sangat kental sekali, sangat syarat sekali tentang politik dinasti. Mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Kita lihat saja. Keluarga besar PDIP, ini politik dinasti. Bahkan sudah 4 keturunan, 4 generasi. Mulai siapa? Bung Karno, generasi pertama. Megawati, generasi kedua. Puan Maharani, generasi ketiga. Sama putrinya Puan. Ini kan pemilu kemarin kan juga menjadi nyalek DPR RI dan menjadi anggota DPR RI. Malah keluarga besar Megawati sendiri itu 4 keturunan. Kalau Jokowi ini kan baru cuman 2 keturunan, Pak Jokowi sama Gibran. Baru bapak ke anak. Sementara Megawati kan malah 4 keturunan. Apakah cuman Megawati saja? Tidak. Contohnya SBY. SBY juga politik dinasti. SBY ke AHY atau Edi Baskoro. Banyak sekali politik dinasti. Soeharto ke Tutut dan ke Tommy. Terus mamanya juga kemarin gubernur Banten, Ratu Atut. Itu malah banyak sekali itu, mulai anaknya, adiknya, keponakannya. Waktu itu sempat diulas oleh wartawan seolah-olah provinsi Banten itu semuanya keluarganya Ratu Atut. Gubernurnya Ratu Atut ya. Terus setelah itu Bupati Serang, Wali Kota Serang, ada beberapa bupati wali kota itu ada anaknya, keponakannya. Kalau saat ini ya banyak pihak yang menyerang habis-habisan ke Pak Jokowi hanya karena putranya Gibran menjadi wali kota Solo. Bahkan banyak tokoh-tokoh yang berkelas sampai mengatakan dengan kata-kata kasar, katanya sudah sampai taraf muak, mau mutah. Ini kalau menurut saya malah nggak bijaksana, nggak etis. Kalau anda semua itu menyerang Pak Jokowi, kenapa Anda tidak menyerang Megawati yang jelas-jelas dinasti 4 keturunan malahan? Banyak sekali politik dinasti itu, dan ini juga tidak terjadi di Indonesia saja. Di Amerika Serikat yang merupakan negara modern, bahkan orang mengatakan bapaknya negara demokrasi. Apakah di Amerika Serikat tidak ada politik dinasti? Ada.
bagaimana Presiden Kennedy dengan adiknya, bagaimana dengan George Bush dengan anaknya. Terus siapa lagi tuh tokoh? Saya pernah baca tuh 3 tokoh yang termasuk dinasti itu. Oh, termasuk Bill Clinton dengan istrinya. Terus di India ini mulai dari Nehru, terus Gandhi sama Rajiv Gandhi. Ini 3 keturunan, bapak, anak, cucu. Politik dinasti. Bahkan ada politik dinasti yang berusia ratusan tahun. Kita lihat saja pendiri Mataram, mulai dari Panembahan Senopati sampai sekarang. Ini kan politik dinasti ini. Entah itu yang HB10 maupun Pakubuwono 13. Ini kan juga politik dinasti. Nah, apakah politik dinasti ini buruk ya? Sehingga tema kita angkat, burukkah politik dinasti? Jawabnya ya belum tentu. Sepanjang keluarganya tadi benar-benar kapabel. Politik dinasti menjadi buruk ketika ini tidak kapabel. Sehingga kemarin ada beberapa tokoh politik yang menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran dengan kata-kata yang sangat menyakitkan kalau menurut saya. Ini sudah dikasih karpet merah, ini sudah dikasih tiket, ini sudah diberi kemudahan. Kok nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Ini kalau menurut saya kan kata-kata yang menyakitkan. Padahal ketika kita bicara dunia demokrasi, yang sekarang ini begini begitu, demokrasinya luar biasa bebas. Rekomendasi dari parpol ini belumlah seberapa. Ini jangan dikatakan itu karpet merah. Kalau dikatakan itu tiket, ya masih oke lah, tiket. Karena dengan sistem demokrasi negara kita ini, seseorang bisa dicalonkan kalau lewat partai politik. Ada aturan presidensial threshold, ada parliamentary threshold dan sebagainya. Kalau dikatakan tiket masih etis lah. Tapi kalau terus dihina, ini sudah dikasih karpet merah, ini pengkhianat. Padahal diakui atau tidak, di Indonesia ini kan syarat dengan politik dagang sapi. Jadi seseorang menjadi calon, entah itu calon kepala daerah atau apa, ini kan kadang-kadang ada maharnya katanya. Ini kan bukan rahasia lagi. Nah, ketika diberi tiket taruhlah mencalonkan kepala daerah, apakah serta-merta itu langsung jadi? Kan ternyata kan juga tidak. Kita semua tahu bagaimana AHY ini di Pilkada DKI. Apakah serta-merta jadi? Tidak. Sehingga rasanya tidak etis ketika Pak Jokowi ini dihina, dibully, diserang. Karena penentunya tetap rakyat. Seharusnya bagaimana ya, saling menghormati, saling menghargai. Partai juga menghormati dan menghargai kadernya. Ya. Termasuk tokoh-tokohnya menghargai, jangan menghina, jangan merendahkan. Nah tentunya kadernya tadi kalau dihargai tentunya akan menghargai.
Tapi kalau saling serang ya, saling hina ya, akhirnya akan menjadi tidak etis. Ini malah memberikan contoh yang tidak baik untuk kita-kita semua masyarakat awam. Masyarakat biasa. Contoh lagi umpamanya Mbak Tutut Putri Soeharto menjadi mensos saja bisa dibilang tidak kapabel waktu itu. Terus Tommy Soeharto mendirikan partai Partai Berkarya. Toh penentunya siapa? Kan rakyat. Akhirnya Partai Berkarya sama Tommy kan sekarang kan juga nggak begitu ada gaungnya. Dan saat ini yang namanya politik dinasti banyak sekali, termasuk ini Bupati Kediri yang sekarang. Ini kan putranya Pramono Anung. Ini juga politik dinasti. Kenapa yang lain-lain itu tidak dibully, tidak diserang, tidak dicaci maki gitu? Kok cuman Pak Jokowi yang dicaci maki? Gitu? Ini kan kita tidak fair, kita tidak objektif. Kita tidak bijaksana gitu loh. Nah sementara kalau orang dihina terus-terusan kan kalau ya saya nggak menyalahkan Pak Jokowi, jangan juga tidak membela kalau akhirnya keluarga Pak Jokowi menjadi sakit hati gitu. Ya mudah-mudahan Pak Jokowinya tetap bijaksana. Kalau yang masyarakat tahu mulai beliaunya di Pilkada DKI sampai presiden kan beliau sering dihina, dicaci maki. Dikata-katai kasar, kotor, beliaunya tetap tenang. Politik dinasti boleh-boleh saja, yang penting kapabel. Seperti halnya tadi kerajaan Mataram Islam ya, itu mulai dari Panembahan Senopati, terus turun ke Sultan Ageng, terus ke Sultan Agung Hanyokroowati, Sultan Agung Hanyokrokusumo, setelah itu Amangkurat 1, 2, 3, 4, terus Pakubuwono, dan sekarang Pakubuwono 13. Pada masa Pakubuwono II ada Palianagari, Perjanjian Giyanti menjadi 4. Ada Kasunanan, Kasultanan, Hamengkubuwono 10 sekarang ya. Ada Kadipaten Pakualam, ada Kadipaten Mangkunegaran. Ini juga dinasti. Menjadi buruk ketika ini tidak kapabel. Ini sempat terjadi pada masa pendirian pada Kerajaan Majapahit. Pada waktu itu setelah surutnya Raden Wijaya sebagai founding father-nya, pendirinya Kerajaan Majapahit, waktu itu penggantinya kan Jayanegara. Jayanegara ini tidak kapabel karena dia tidak mampu memerintah dengan baik, ya. Dia memerintah kerajaan dengan buruk, dia banyak suka minum, dia suka main perempuan. Sampai di dalam cerita Raja Jayanegara ini kena penyakit, yaitu penyakit Raja Singa. Raja Singa itu enggak tahu kalau sekarang seperti sipilis atau HIV gitu. Akhirnya waktu itu tabib keraton ya, yaitu Ratanca. Dia diperintahkan, dia dapat perintah, dapat mandat untuk menyembuhkan Jayanegara. Tetapi karena Ratanca ini dendam, karena istrinya itu kan diselingkuhi sama Jayanegara, akhirnya kan Raja Jayanegara dibunuh oleh Ratanca. Akhirnya apa? Waktu itu ketahuan prajurit Bayangkara di bawah pimpinan Gajah Mada, akhirnya Ratanca dibunuh. Dan akhirnya Gajah Mada ini meminta kepada Ratu Gayatri yang pada waktu itu menjadi adipati atau raja kecil di Daha. Daha pada waktu itu kan bawahan Majapahit. Dan ternyata ini kan juga dinasti karena Gayatri ini adalah putri Raja Kertanegara dan istri
Raden Wijaya. Jadi raja. Ternyata apa? Ratu Gayatri mampu memimpin Majapahit mencapai kejayaan. Setelah itu dilanjutkan putrinya Tribhuwana Tunggadewi, semakin jaya. Terus dilanjutkan siapa? Hayam Wuruk, semakin jaya Majapahit, menguasai sepertiga dunia. Ini gak politik dinasti. Jadi burukkah politik dinasti? Ya belum tentu, sepanjang keluarganya yang ikut berkuasa tadi kapabel. Untuk saat ini masyarakat Solo, yang kebetulan saya ini juga orang Solo, tinggal di Malang. Ketika saya pulang ke Solo, saya tanya-tanya masyarakat di sana. Kepemimpinan Gibran di Solo cukup bagus. Masyarakat menilai positif kepemimpinan wali kota Gibran. Sampai berita kemarin yang viral tuh, banyak orang yang demo karena supaya demo akan keputusan MKA yang memperbolehkan awalnya kan capres dan cawapres ini kan aturannya kan usia minimal 40 tahun. Nah, ada yang menggugat ya supaya umur capres dan cawapres itu diturunkan menjadi 35. Ini ditolak oleh MK. Kenapa? Karena selama ini dengan syarat minimal 40 itu tidak ada permasalahan. Ini kan objektif toh ini MK ini. Kecuali dengan syarat minimum 40 tadi ada masalah, baru ini harus dirubah. Enggak ada masalah kok. Dengan usia capres cawapres minimum 40 kan enggak ada masalah. Sehingga gugatan dari Partai Garuda ini ditolak oleh MK. Tetapi gugatan dari mahasiswa UNS, ya, dia sebagai anak muda, dia menggugat supaya minimum capres cawapres minimum 40 tahun, tetapi diberi tanda koma, yaitu kecuali yang bersangkutan sudah berpengalaman menjadi kepala daerah. Ini kan objektif nih, bukan karena pada waktu itu ketua MK-nya adik iparnya Pak Jokowi. Tapi ini kan ini objektif. Bukan soal ketua MK-nya ini adik iparnya Pak Jokowi, ini objektif. Kenapa? Kita memberikan kesempatan generasi muda yang pernah menjabat kepala daerah dan sukses. Kenapa tidak kita kasih kesempatan untuk menjadi pemimpin kita? Karena dia sudah teruji sukses gitu loh. Sementara di dalam sejarah kita, Bung Karno menjadi presiden itu kan usianya masih di bawah 40. Kalau nggak salah usia beliau, Bung Karno menjadi presiden itu usia 36. Masih muda. Tapi syarat pengalaman. Dan silakan Mas Puji kalau mungkin waktu itu karena belum ada presiden ya. Dan mungkin yang bisa dipandang waktu itu Bung Karno sudah sarjana, sudah memiliki mungkin waktu itu penilaian masyarakat punya kemampuan ya. Punya kemampuan, jadi bisa dipilih. Cuman yang kebetulan saya saya enggak terlalu mendewakan Pak Jokowi ya. Cuman saya itu sering mengamati. Memang ada hal-hal yang menurut saya kebetulan kita juga agak berbau spiritual ya. Itu tidak disadari oleh calon-calon yang lain. Memang ada sesuatu yang aneh menurut saya di dalam nggak tahu jiwa Pak Jokowi sendiri atau di keluarganya ya, gimana ya. Ini mungkin yang perlu dilihat oleh
pesaing yang lain itu di situ. Ya, gitu aja. Terima kasih Mas Puji. Mas Hadi disampaikan. Memang kalau pengamatan Mas Puji itu memang ada benarnya. Saya menjadi teringat tahun 2010. Awal saya mendapatkan tugas untuk ritual kebangkitan Nusantara, membuka energi-energi alam, karena Nusantara ini harus bangkit, kan sudah waktunya. Dan waktu itu tahun 2010 itu saya mulai melakukan ritual ini ke Lombok, ke Sasak. Nah, sepulang dari Lombok, ini Pak Permadi, ya, Pak Permadi yang terkenal paranormal itu nyari saya. Akhirnya kita ketemu ngobrol di Hotel Splendid Inn Malang. Waktu itu saya ditanya sama Pak Permadi, "Dik, oleh-oleh endi? Oleh-oleh opo sesudah ritual kebangkitan Nusantara di Lombok?" Nah, akhirnya ada diskusi antara saya dengan Pak Permadi. Karena tentunya Pak Permadi tanya oleh-oleh, kan sekelas beliau kan tidak mungkin tanya oleh-oleh dalam bentuk Lombok itu kan yang terkenal telur asinnya gitu kan, bukan itu yang ditanyakan. Dari sisi spiritual. Akhirnya saya dengan Pak Permadi ini ngobrol dengan beliaunya. Ngobrol, di dalam obrolan tadi bisa disimpulkan akan munculnya pemimpin baru untuk negeri ini. Padahal pada waktu itu Pak Permadi sedang dekat dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Dan pada waktu itu tahun 2010 nama Prabowo itu sedang naik daun. Seolah-olah pada waktu itu nggak ada calon lain selain Pak Prabowo. Tahun 2010. Bahkan waktu itu sempat Pak Prabowo itu ke istana ketemu Presiden SBY. Seolah-olah ini loh penggantiku. Dan pada waktu itu, tahun 2010, Pak Jokowi belum ada yang kenal. Beliau masih di wali kota Solo. Belum ada yang kenal secara nasional. Sehingga pada waktu itu obrolan saya, diskusi saya dengan Pak Permadi ini belum menyebut nama. Akan munculnya pemimpin baru yang akan membawa perubahan negeri ini. Perubahan bangsa dan negara ini. Apakah kira-kira Pak Prabowo? Bukan. Dan saat ini, ya, saya bilang saat ini tahun itu loh ya, tahun 2010. Pemimpin baru ini belum muncul. Belum dikenal luas oleh publik. Waktu itu kita tanya-tanya siapa. Baru setelah itu, selang beberapa bulan dari peristiwa itu, Pak Jokowi namanya cukup meroket. Terus beliaunya dicalonkan menjadi di Pilkada DKI. Pada waktu itu tidak ada satupun orang yang mengira Pak Jokowi itu menang. Kenapa? Karena petahana cukup kuat. Pak Fauji itu cukup kuat pada waktu itu. Bahkan Pak Fauji waktu itu kan sempat bicara agak besar ya, misalnya menyepelekan Pak Jokowi pada waktu itu di media. Ternyata itu pemimpin besar, pemimpin baru. Dan kita semua, diakui atau tidak, prestasi Pak Jokowi kita rasakan semua. Walaupun taruhlah ada beberapa pembenci beliau ya, menyerang beliau, mencaci maki beliau, tapi kenyataannya kan faktanya ada, prestasinya ada. Ini harus kita akui. Bagaimana pengambil alihan Freeport ya, dan berbagai perusahaan-perusahaan lain yang dulunya dikuasai oleh asing, sekarang dikuasai oleh negara. Ini fakta nyata. Sehingga saya sangat heran, kemarin
apa ya, kok ada beberapa orang yang mencaci maki, menyerang ya, membuli dengan kata-kata yang miring, negatif tentang politik dinasti Jokowi. Kalau umpamanya politik dinasti itu jelek ya menurut mereka, kenapa yang diserang kok cuman Pak Jokowi gitu loh? Kok gak menyerang Megawati, gak menyerang SBY, kok gak menyerang Pramono Anung? Dan yang lain-lainnya gitu loh. Karena politik dinasti itu bukan barang baru kok di Indonesia, bahkan di dunia gitu loh. Kenapa yang diserang, yang dicaci maki kok cuman Pak Jokowi gitu? Ini yang coba kita bahas. Bahwasanya politik dinasti tidaklah buruk. Yang penting yang bersangkutan kapabel. Apalagi toh nanti penentunya tetap rakyat. Nih, ada lagi yang mau disampaikan Mas Puji sama Mas Hadi. Nih, silakan. Nih. Kalau saya tuh bahkan menilai sekarang ini, kalau dulu saya dengar cerita dari orang tua itu, Bung Karno itu wah luar biasa sekali. Kalau datang ada mau orasi atau acara di alun-alun itu, wah orang-orang dari mana-mana datang pokoknya. Nah, kalau saya ya terus terang aja melihat dari kemajuan zaman itu, saya rasa Pak Jokowi itu lebih hebat dari Bung Karno menurut saya. Bung Karno kan saya tidak mengalami ya. Dari sisi yang katanya orang Bung Karno itu sakti gini-gini itu saya tidak mengalami. Cuman Pak Jokowi ini saya melihat memang ada di situ. Nah, ini kalau menurut Romo, apakah dalam spiritual itu ada yang mengikuti gitu, Pak Jokowi itu? Menurut Romo bagaimana itu? Terima kasih Mas Puji. Mas Hadi? Silakan, ini yang Bawaslu ini gimana ini? Apakah nanti waktu pemilu nanti itu apakah munculnya Ratu Adil yang diramalkan seperti Jayapura? Apakah itu? Terima kasih Mas Hadi. Untuk Mas Puji dulu. Jadi kalau Mas Puji mengatakan lebih hebat Pak Jokowi daripada Pak Karno, ya itu benar. Kenapa? Karena Mas Puji tidak pernah mengalami hidup di masa Bung Karno. Karena menurut kacamata Mas Puji yang hidup di masa Jokowi. Tetapi yang jelas kalau kita bicara objektif, setiap masa ada tokohnya. Setiap tokoh ada masanya. Bung Karno hebat kok. Kenapa? Karena pada waktu itu bangsa ini sedang pada masa kolonial, masa penjajahan. Bung Karno berani melawan penjajah. Ini kalau nggak hebat, kalau nggak berani, nggak punya keberanian kan nggak bisa. Hebat beliaunya. Apalagi beliaunya melakukan perlawanan itu mulai muda, mulai anak-anak, mulai masih sekolah di Surabaya dan kos di rumahnya Cokro Aminoto dan menikahi dengan putrinya. Usia beliau masih tidak tahu berapa, sekitar 20-an waktu itu. Kan luar biasa. Sementara kalau kita lihat anak-anak sekarang usia 20-an baru bisanya apa? Kadang-kadang bisanya cuma minta duit ke bapaknya. Kan hebat waktu itu Bung Karno. Di masa tekanan kolonial, dia punya keberanian. Walaupun dia harus di penjara, dibuang ya. Berapa kali Bung Karno mengalami pembuangan? Dibuang ke Ende, ke Bengkulu, ke Digul ya. Bung Karno hebat, luar biasa. Diakui atau tidak, Bung Karno adalah founding father kita, pendiri negara kita. Beliau luar biasa. Dan itulah seleksi alam. Sehingga beliaunya masih usia muda waktu itu, beliau
memproklamirkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia dan akhirnya menjadi presiden. Luar biasa. Itu seleksi alam. Kalau saat ini kan juga seleksi alam tetapi melewati piranti alam. Yaitu apa? Pilihan umum masyarakat. Pada waktu itu kan juga ada seleksi alam. Pada Bung Karno tadi. Dan memang kalau kita lihat kan kita yang masa hidup sekarang ini ya, saya lihat beberapa masyarakat kita ketika ada kunjungan kerja atau pada waktu itu Pak Jokowi itu ke daerah-daerah ketika masih kampanye ya, ini banyak orang berbondong-bondong ingin ketemu Pak Jokowi secara sukarela. Sehingga konsep relawan ini baru ada pada masa Pak Jokowi. Sebelum itu kan tidak ada konsep relawan. Tidak tahu mereka benar-benar relawan, tidak tahu mereka itu ada yang membayai, kita nggak tahu. Tapi kan adanya konsep relawan itu kan masa Pak Jokowi. Ini fakta yang kita ketahui. Sementara ya kita bisa membandingkan cuman sama Pak Harto ya, karena kalau Bung Karno kita nggak bisa membandingkan karena waktu itu kita belum lahir. Kalau yang saya tahu pada masa Presiden Soeharto, ketika ada kunjungan ke bawah kan semuanya kan sudah tertata gitu, semua terkondisikan, manusianya dikondisikan, infrastrukturnya dikondisikan, pemerintah daerahnya dikondisikan pada waktu itu, tidak alami seperti pada masa Presiden Jokowi. Semuanya dikondisikan kalau pada masa Orde Baru. Dan memang kalau kita jujur ya, presiden negara kita ini kan yang hebat-hebat itu kan Bung Karno ya. Terlepas dari plus minusnya beliau ya. Setelah itu tuh Pak Harto. Terlepas dari plus minus beliau juga, tapi Pak Harto juga hebat. Ya. Karena pada masa Pak Harto ini gerakan-gerakan kanan ya maupun gerakan-gerakan kiri semuanya bersih. Gerakan kiri adalah komunis, nggak ada. Gerakan kanan Islam-Islam radikal, fundamentalis juga nggak ada. Sampai pada waktu sampai ini Abu Bakar Ba'asyir kan lari ke Malaysia. Tetapi setelah itu kita memiliki presiden yang tidak begitu bagus prestasinya. Gus Dur sebentar, Megawati malah kita kehilangan Sipadan Ligitan, kita kehilangan privatisasi BUMN, kita ada BLBI yang uang negara hilang tidak karuan. Pada masa SBY juga ada kasus Bank Senturi yang tidak karuan. Korupsi merajalela, terus berkembang pesatnya Islam-Islam radikal. Barulah setelah itu pada masa Jokowi ekstrem kanan dihabisi, walaupun baru sebatas administrasi. Secara fakta di lapangan yang namanya keyakinan itu kan di hati kan sulit untuk diberangus. Ketika gerakan-gerakan Islam radikal yang ingin menggantikan dasar negara kita itu hidup subur pada masa SBY, pada masa Jokowi bisa dihentikan. Itu kan salah satu kehebatan. Perusahaan-perusahaan yang waktu itu dijual, diprivatisasi oleh Bu Mega diambil alih oleh Pak Jokowi. Ini kan prestasi juga. Banyak sekali yang prestasi yang harus kita akui sebenarnya. Terus juga pada masa Pak Jokowi ini juga yang merancang RUU perampasan aset untuk koruptor. Ini mirip dengan konsep Majapahit. Walaupun akhirnya RUU perampasan aset ini kan
sampai sekarang mandek. Dan waktu itu kita sempat heboh dengan statementnya Bambang Pacul dari PDIP itu. Kenapa kok undang-undang ini tidak jalan, bla 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 bla. Jadi para pemirsa kan bisa disimak ulang tuh bagaimana statementnya Bambang Pacul tadi. Dan kita tidak akan mengomentari lebih jauh karena memang kita bukan lembaga politik, kita adalah lembaga budaya. Kita akan mencoba membahas tentang itu tadi, burukkah politik dinasti. Ternyata ketika kita lihat di dalam budaya Jawa, budaya Nusantara, sejarah bangsa kita, politik dinasti tidaklah buruk. Yang penting kapabel. Politik dinasti menjadi buruk ketika tidak kapabel. Dan banyak contohnya juga politik dinasti yang tidak kapabel. Akhirnya menjadikan kehancuran. Karena setiap warga negara Indonesia, entah itu putra presiden, entah itu putra presiden, entah itu putra pejabat ataupun putra tukang becak, punya hak yang sama. Tentunya kita tidak boleh diskriminatif. Harus diberi kesempatan yang sama. Masyarakatlah yang akan menjadi penentu, dan alam semesta lah yang akan menjadi penyaring. Nah, ini tentunya ya kekuatan spiritual juga, karena itu kan kekuatan alam. Sehingga kalau ditanya Mas Puji tadi apakah beliau-beliau ada pendampingnya dari luar, ya tentunya pasti. Karena ketika orang itu suka tirakat ya, akhirnya sukma sejatinya itu mampu muncul ya, karena tidak karena kita ini kan punya jiwa, punya raga. Kalau kita terlalu mengikuti, nuruti karpe raga, nafsu raga, tentunya jiwa akan tenggelam. Kalau kita terlalu nuruti keinginan raga kita, entah itu makan, entah itu minum, entah itu seksual, ya kita hanya nuruti raga, nafsu, otomatis jiwa itu akan tenggelam. Tetapi kalau kita banyak tirakat, ya, mesu budi, itu tentunya jiwa kita akan muncul. Nah, jiwa ini langgeng, urip iku langgeng. Nah, kalau jiwa ini muncul, otomatis akan begitu mudah untuk berkomunikasi dengan energi-energi semesta, termasuk dengan energi-energi leluhur. Sehingga kalau Pak Jokowi yang banyak tirakat, ya, semua orang tahulah Pak Jokowi banyak tirakat. Bagaimana Bung Karno yang juga banyak tirakat. Akhirnya jiwa Bung Karno, jiwa Pak Jokowi ini mampu berinteraksi dengan energi-energi semesta, termasuk energi leluhur. Ya. Itu bukan omong kosong, ini bisa dibuktikan gitu. Apalagi bagi kita semua yang pelaku-pelaku spiritual. Ya, ini yang dari Mas Puji tadi. Terus yang Mas Jadi tadi apa yang tadi sampaikan tadi? Ya. Apakah dengan politik dinasti ini melahirkan Ratu Adil? Oh iya. Ya, kalau kita bicara Ratu Adil, konsep Ratu Adil kan sebuah impian. Jadi munculnya konsep Ratu Adil ketika masyarakat kita mengalami keterpurukan, penindasan, ketidakadilan. Ya. Akhirnya kan semua orang membayangkan, bermimpi munculnya Ratu Adil. Karena masyarakat mengalami penindasan, ketidakadilan, keterpurukan. Ya. Sehingga konsep Ratu Adil ini kan mulai muncul pada masa kolonial Belanda. Apakah Ratu Adil itu akan muncul? Iya, akan muncul. Akhirnya muncullah Soekarno. Beliau membebaskan bangsa ini dari penindasan kolonial Belanda. Setelah itu Pak Jokowi ini kalau saya lihat juga bisa dikatakan Ratu Adil. Karena rakyat juga pernah mengalami penindasan. Waktu itu pada masa Soeharto
yang bisa sekolah tinggi, yang bisa mendapatkan kesempatan, ini hanya elit-elit politik saja. Masyarakat biasa nggak bisa. Terus yang mendapatkan kesempatan emas rata-rata cuma di Jawa. Di luar Jawa tidak ada. Sehingga konsep Pak Jokowi apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan adil. Nah, apakah Ratu Adil itu cuma satu sosok? Tentunya tidak. Kita saja sudah mengalami Bung Karno bisa dikatakan Ratu Adil. Pak Jokowi ini bisa juga dikatakan Ratu Adil. Nah, apakah nanti penerusnya Pak Jokowi ini juga Ratu Adil? Lah, ini yang akan kita tunggu. Siapa akan muncul? Karena saat ini dari 3 calon ini kan kita juga kalau kita analisa, kita pilah ini kan juga belum ada pilihan yang tepat gitu loh dari 3 calon ini. Kita juga tidak pro siapa-siapa, juga tidak membela siapa-siapa, tapi dari 3 calon ini kan belum ada yang tepat kalau kita bicara kategori pemimpin Nusantara dengan karakteristik jati diri Nusantara tentunya. 3-tiganya kan punya banyak kelemahan kalau kita lihat dari karakteristik jati diri Nusantara. Apakah akan muncul calon lainnya? Kita yang nggak tahu. Karena partai semua kan sudah mulai mengerucut, mengkristal partai-partai politiknya. Kalau nanti penggantinya Pak Jokowi itu tidak mampu melanjutkan karakteristik Ratu Adil, ya tentunya ya bukan Ratu Adil. Dan nanti masyarakat akan mengalami penindasan lagi. Dan nanti akan ada sebuah impian tentang Ratu Adil. Ya, tapi mudah-mudahan penggantinya Pak Jokowi ini mampu melanjutkan karakteristik adil yang sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Rasanya eman-eman ya. Karakteristik keadilan yang dibangun oleh Pak Jokowi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita bicara keadilan tentunya ya mohon maaf, putra-putra Pak Jokowi kan juga punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama untuk berkonstelasi. Sehingga saya sangat heran sama pihak-pihak tertentu yang menyerang, membuli, mencaci maki dengan plakat politik dinasti untuk Pak Jokowi. Kok yang diserang cuma Pak Jokowi itu? Kok tidak menyerang Megawati yang jelas-jelas malah dinastinya 4 keturunan, SBY, Pramono Anung, dan lain-lain. Banyak kok. Kok cuma Pak Jokowi yang diserang? Kalau menurut saya bagaimana? Ya jangan nyerang siapa-siapa lah. Ya nyerang Megawati ya jangan, nyerang Pak Jokowi ya jangan, menyerang Pramono Anung ya jangan, menyerang SBY ya jangan. Dengan konteks politik dinasti. Kenapa? Karena setiap warga negara Indonesia punya hak yang sama, punya kesempatan yang sama. Sehingga saya sempat baca menyimak di media sosial, ada seorang anak muda, usianya masih muda, di Klaten. Anak muda ini cerdas, pinter, sampai anak muda ini mendapatkan kesempatan beasiswa sekolah di luar negeri, tidak tahu di Australia atau di Jerman. Anak ini pinter, dan tidak cuma sekedar pinter anak ini, tetapi dia juga baik perilakunya, budi pekertinya baik. Sehingga di jelang tinggal 30 menit menjelang penutupan pendaftaran calon kepala desa di Klaten. Nanti kita semua bisa di googling, ada itu. Tinggal 30 menit si anak ini dipaksa oleh warga diarak ya untuk ke balai desa mengikuti pendaftaran dan pilkades. Anak ini menang. Anak ini enggak kampanye, sementara kalau pilihan daerah entah pilkades, kepala daerah, bupati, wali kota kan kampanye ini. Anak ini enggak kampanye gitu.
Dia nggak banyak biaya keluar. Tetapi si anak ini juga berkorban banyak. Kenapa? Kalau tidak dipaksa oleh warga untuk mengikuti pilkada, kan dia sudah keluar negeri. Karena kesempatan emas untuk mendapatkan beasiswa keluar negeri kan juga tidak gampang. Inilah konteksnya. Semua warga negara Indonesia ini memiliki hak yang sama, memiliki kesempatan yang sama. Ini adalah keadilan. Loh, kalau gara-gara nanti anaknya Pak Jokowi itu tidak boleh, kan malah nggak adil malah. Oke, ada lagi yang disampaikan nih, Mas Puji, Mas Hadi, enggak, ampun. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita tentang politik dinasti. Apakah politik dinasti ini buruk? Ya, jawabnya belum tentu. Kalau yang bersangkutan itu kapabel, nggak masalah. Dan kita semua, rakyat Indonesia yang akan menyeleksi. Pantaskah seseorang itu kita pilih? Walaupun dia ini putra pejabat, putra presiden, atau putra tokoh besar sekalipun. Karena pengalaman membuktikan kepada kita, walaupun dia putra tokoh besar, tapi setelah memimpin dia tidak mampu, ada buktinya. Bangsa ini harus kehilangan, malah mengalami kehancuran, kehilangan berbagai aset bangsa yang luar biasa. Ini terjadi. Politik dinasti tidaklah buruk sepanjang kapabel. Karena itu rakyat harus pandai-pandai menyeleksi siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin kita. Terima kasih. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan pada kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.